Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk Virgo ya. Untuk kalian tema atau judul games kali ini adalah koneksi narsistik bersamamu ya. Kira-kira bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf, blitznya lagi bermasalah, bukan bermasalah sih, mungkin karena baterai lowbat ya, sudah berapa persen, jadi blitznya nggak bisa nyala. Ya, semoga tetap gambarnya bisa terlihat ya untuk kalian. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Tetap kalian harus berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Virgo, terkoneksi dengan dirimu dan narsistik, ataupun mungkin dirinya narsistik ataukah kamu yang narsistik ya, nanti kita lihat sesuai dengan energimu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Dan maaf, di rumah saya agak berisik ya, anak saya lagi bermain, maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Koneksi bersama narsistik, apa yang terjadi dengan dirimu Virgo? Oke. Wow, di sini ada the Tower ya, dimana kamu sudah bercita-cita tinggi ya. Tower itu kan tinggi ya, ataupun berharap ya bahagia bersamanya, mencintainya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah banyak berjuang untuk dirinya atau untuk cinta, tetapi yang terjadi kehancuran dalam sekejap. Dimana saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya agamais ya. Wah, dia agama, pasti dia bisa melindungi saya. Ternyata ujung-ujungnya malah mengecewakanmu. Dia hanya memakai tameng agama, tameng religi ya, supaya dianggap baik, dianggap benar, untuk menyembunyikan atau menyembunyikan sifat asli dia ya, dengan kepolosannya, supaya ditipu, kamu ditipu ya. Ada beberapa yang ditipu dari dirinya yang mengkamuflase dirinya orang yang sangat baik, sangat peduli, dan sangat empati, padahal sangat-sangat luar biasa menyakitkanmu. Waduh ya, ini ibaratkan kalau di tower ini kan sampai ini ada tupai ya, tupai atau apa ini sudah di dalam, dia di dalam apa, di dalam tanah pun masih terasa petirnya ya, berarti sangat sakitnya, sangat luar biasa. Yang mana ibaratkan kamu menyimpan ya benalu ya, untuk menyerap apa yang kamu punya. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi. Benalu kan begitu kan, hanya menyerap energi, menyerap apa ya kalau dibilang, mengambil makanan dari pohon kan ya, sama, dia hanya numpang hidup. Anggap aja dia numpang hidup dari dirimu, yang mana pada saat kamu sudah tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia pergi ya. Dia tidak melihat dari kebaikanmu, dia hanya melihat dari apa yang kamu punya. Wah Virgo, ini sangat menyakitkan. Ada triparty ya, di sini ada Three of Pentacles, di mana kamu berjuang untuk dirinya, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk masa depan. Kalau seandainya kamu masih bujang ya, belum nikah maksudnya ya, pacaran, berarti kamu mau orientasinya untuk tabung uang ini untuk nikah nih ya. Tapi seakan-akan kok uangnya gak terkumpul terus, habis saja untuk mungkin dia keluh ini, keluh itu ya. Akhirnya uangnya habis, seakan-akan kamu berjuang sendiri, capek sendiri, lelah sendiri untuk pernikahan, tapi dia santai-santai aja, malah mungkin dia bermain di luar. Ataupun mungkin kalau dibilang punya dia pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi meninggalkanmu untuk perempuan atau lelaki lain yang bisa memberikan apa yang dia inginkan. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu sudah berkeluarga, di sini
Ya dia suka main perempuan, bermain hati, nggak betah di rumah, nggak juga memberikan nafkah. Ini ada beberapa Virgo ya. Kesannya capek, nggak nyaman, toksik, ini itu alasan dia, padahal sebenarnya malas. Dia hanya pemalas. Sehingga di sini kamu yang menjadi sebagai tulang punggung. Ini contohnya kalau kamu wanita. Kalau kamu sebagai pria, dia tuh seakan-akan itu membenarkan kesalahan dia. Contoh ya, dia pergi pakai untuk happy ya, gaji sebulanmu nih ya, dia pakai untuk 1 hari habis. Tapi ujung-ujungnya dia bilang, itu kan kebutuhan kita ini. Padahal dia sendiri yang tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Untuk dirinya, contoh, saya kan pegel-pegel ya, saya harus ke salon dong untuk pijit, untuk percantik diri. Padahal mungkin uang untuk salon dan percantik diri bisa makan untuk seminggu. Artinya dia tidak mau berkorban untuk keluarga, dia pakai untuk dirinya sendiri ya, karena dia mau bersenang-senang dengan dirimu. Pada saat kamu tidak memberikan kesenangan untuk dirinya, ya sudah, dia pergi mencari orang yang bisa memberikan kesenangan buat dirinya tanpa melihat dari sisi kebaikanmu ya. Sehingga di sini ada Nine of Swords ya, kamu merasa sedih, menyesal. Kenapa ya saya begitu bodoh? Mengapa ya saya begitu goblok ya? Maaf ya, tapi itu yang terjadi. Seakan-akan bodoh itu kan ibaratnya kita nggak tahu ya. Tapi ini ada goblok ini dalam tanda kutip, maaf. Kita sudah tahu bahwa dia itu orang jahat, tapi kok saya nggak bisa keluar dari kehidupan ini gitu, karena rasa cinta saya, ataupun mungkin karena sudah terikat janji, ataupun mungkin karena anak saya kasihan anak saya nanti mencari ayah itu ibunya, dan saya merasa bersalah kalau memisahkan mereka. Tetapi saya tidak betah, saya tidak nyaman, tetapi ya sudah, biar saya menderita, yang penting anak saya bahagia. Dia tahu sisi kelemahanmu. Bukan berarti saya mengajarkan kamu untuk bercerai atau apa ya, no, di sini tidak ada yang negatif. Di sini saya cuma mau mengajarkan untuk supaya mental kamu up, supaya kamu tahu wawasan kamu itu sebenarnya kamu itu menambah wawasan ya, dimana sebenarnya kamu dimanipulasi lewat orang-orang yang kamu sayangi. Contoh ya, dia tidak mau berpisah dengan dirimu, tapi dia masuk-masuk. Ini kalau seandainya kamu belum keluarga, dia mengambil hati keluargamu. Mungkin dia mengadu pada ibumu, ayahmu, mengambil hati mereka, memberikan makanan yang enak ini supaya apa? Diterima. Supaya pada saat nanti kamu berpisah dengannya, orang menjudge-mu bahwa dirimu lah dalang dari perpisahan. Kalau dia mah santai-santai aja. Padahal kalau dibilang kamu lah korban, kamu mau melindungi dirimu, tetapi seakan-akan nanti kamu dapat judge atau penghakiman dari publik. Itu yang diinginkan, dimana seorang narsistik mau memberikan siksaan secara mental kepada supply yang tidak bisa patuh padanya ya. Ini kalau kita bilang kok kayak sinetron yang dramatis ya, wah memang seperti gitu, karena kehidupan narsistik itu dramatis, sudah penuh drama, tetapi tisnya itu kan menyakitkan, menyesakkan hati ya. Dan itu dia ciptakan, di mana dia menginginkan orang yang tidak patuh terhadapnya itu tersiksa secara mental. Kelihatan baik-baik saja, tetapi jiwanya nggak sehat. Kenapa? Karena kamu terkoneksi dengan orang gila, di mana kamu sudah tahu bahwa itu hubungan tidak sehat, tapi kamu masih tetap saja dengan orang gila, ya ketularan gila. Iya kan? Kalau kita bicara dengan anak kecil, baru kita pakai bahasa orang dewasa, mana dia ngerti. Ini kan bicara narsistik, ini ibaratkan orang yang ada jiwa anak kecil yang ada dalam tubuh orang dewasa. Jadi kita nggak bisa nyambung bersamanya. Dimana kalau kita seandainya orang normal, kita bicara 1 tambah 1 ya, itu adalah 2. Tapi kalau dia mungkin 11, mungkin 6, 7, karena dia nggak tahu. Yang penting dijawab aja. Karena kita bicara anak kecil kan dia polos ya. Dan kalau yang terlalu tinggi-tinggi dia nggak akan peduli. Anak kecil kan itu kan orang polos, dia bicara apa adanya. Entah orang mau sakit hati, entah orang mau apapun, dia happy. Kayak kalau kita bicara anak kecil itu kan kadang-kadang nyebelin ya, tetapi menurut anak kecil itu ekspresi dia yang baik
ya. Coba kalau kita ke tubuh anak kecil, atau contoh kakak waktu kalian ya, maksudnya saya panggil kakak, kalian semuanya waktu masih kecil pasti pernah dimarah orang tua. Padahal kamu merasa bilang, saya kan nggak salah, saya melakukan begini kok. Orang dewasa bilang itu nggak baik dan saya dapat marah. Pernah kan? Nah itu, narsistik tuh seperti gitu, dia merasa benar yang dia lakukan. Karena tidak pernah merasa dirinya salah. Ibaratkan dia mau menggali apa yang sesuai dengan yang diinginkan, walaupun mungkin mengorbankan orang lain, dan dia tidak merasa bersalah. Ya, contohnya, wah besok saya minta maaf, oke. Bahkan minta maaf pun tidak. Contoh kalau seandainya dia minta maaf itu pun karena terpaksa, karena karena dia merasa bahwa dirimu tuh supply masih ada sumber daya yang bisa diambil. Makanya dia dengan drama meminta maaf padamu, padahal itu bukan dari hati. Nih, ya, ada Seven of Cups, dimana banyak sekali target-targetnya, bukan hanya kamu. Jadi kamu jangan berpikir bahwa orang-orang dengan narsistik, makanya tadi saya bilang ada triparty ataupun ada supply lainnya yang dia sudah punya target bahwa kalau seandainya saya putus dengan kamu atau saya berpisah denganmu, saya mempunyai target baru yang mana dia lebih up. Jadi jangan, kalau kamu terkoneksi dengan narsistik, jangan berharap dia tuh orangnya setia. Setia tuh dalam tanda kutip setiap tikungan ada. Ya, pada saat dia sudah mau terjatuh ataupun dirimu terjatuh, dia naik untuk bisa diminta pertolongan dari orang yang mampu, dan kamu pun jatuh di bawah sih, udah bye. Kalau kamu senang ajak saya, kalau susah jangan ajak-ajak gua dong. Itu dalam hatinya. Maaf, mungkin kalau mau dibilang narsistik ini energinya kurang bagus, tetapi ini yang terjadi. Nanti dibilang, Kak Ica kok kayak macam orang apa ya? Karena memang kalau kita bicara narsistik, kita juga harus seperti narsistik. Supaya orang yang tahu, orang yang mendengar ini bisa teredukasi, bisa tahu bahwa ternyata narsistik tuh kayak gitu loh. Saya nggak boleh terjerat dalam perangkap dia. Sama seperti ibu ya, kalau menegur anaknya kan, jangan nak, mana anak dengar. Tapi kalau nak jangan, ada tekanan, pasti didengar. Oh ini urgent nih, oh ini ibu lagi marah besar nih. Nah sama seperti saya memberikan pencerahan kepada kamu, mungkin agak sedikit tidak seperti biasanya, supaya kamu dengar. Dan mungkin kalau orang belum yang mendengar ya, dalam tanda kutip kalian yang belum mendengar, yang belum merasakan, mungkin mendengar bahwa Kak Ica nih bicaranya berlebihan untuk sekarang tentang narsistik. Tetapi kalau seandainya orang yang sudah pernah mengalami, pasti dia bilang apa yang dikatakan Kak Ica itu benar. Nah jadi itu ya, jadi kalau kamu belum mengalami, mungkin kamu bilang, wah terlalu kejam lah, terlalu inilah, terlalu itulah. Ada manusia yang begitu, ada yang ini, karena belum mengalami. Tetapi pada saat kalian sudah mengalami, ataupun mungkin ada kalian para netizen ya, sudah mengalami, pasti kamu bilang, ternyata yang dibilang Kak Ica itu masih kecil. Ini loh yang sebenarnya sangat berat, sangat luar biasa sakitnya yang saya alami. Karena saya bicara sesuai energi yang kalian rasakan ya. Jadi kalau menggebu, kayak ya saya juga mungkin intonasinya agak menggebu. Dan ini kondisinya kamu sudah emosi sangat-sangat luar biasa sakitnya, dimana kamu berharap kepada orang itu tetapi malah dia melecehkanmu. Melecehkan ini dalam tanda kutip ya, bukan hanya secara seksual tetapi secara mental, dimana dia membongkar aib-aibmu, dimana kamu merasa bahwa dia orang yang paling jujur, setia, dan bisa dipercaya. Kamu memberikan rahasiamu ke dia, ternyata dia membongkar, dan akhirnya kamu malu sendiri, tertekan. Ini bukan orang lain, orang yang kamu cintai, yang kamu tidak sangka bahwa dia bisa memperlakukan kamu seperti gitu loh. Tidak punya kasih, ya. Wah. Dan akhirnya di sini ada Eight of Swords, di mana kamu terlihat kayak baik-baik saja di luar, padahal ini tekanan jiwa ya. Ini banyak ikatan, luka batin, emosi, amarah, sakit hati yang betul-betul kamu kayak ingin lepas tapi nggak bisa. Ya, karena apa? Rasa cinta kamu lebih besar. Nah ini yang tadi saya bilang ya, kalau bodoh orang berarti nggak tahu. Menjadi tahu dan pergi, atau lebih menjaga jarak ya.
Ini kan bicara sakit ya, sakitnya kan bisa tertular atau malah membuat kita juga ikut sakit sama seperti dia. Ini lebihnya bodoh dan goblok, maaf. Kenapa? Karena sudah tahu tapi masih mau disakitin. Ya. Ini banyak Virgo-Virgo ya yang seperti posisinya seperti gitu. Sudah tahu tidak baik tapi masih ada di situ. Bukan mengambil langkah untuk lebih baik. Maaf ya berisik. Ya. Harus bisa hati dan logika itu seimbang. Jangan mau mau karena cinta akhirnya kamu jadi orang bodoh gitu loh. Orang buta. Ini kan ibaratkan kamu dia tahu bahwa kamu punya potensi, dia memanfaatkan itu. Dan pada saat kamu artinya ada juga beberapa dari narsistik yang saya lihat di sini sudah tahu bahwa kamu tuh sudah tahu belangnya dia gitu. Oh, maksud dia tuh kayak gimana. Ya. Akhirnya narsistik itu pergi, tetapi kamu seakan-akan masih saya masih mengharapkan dia balik kembali kepadaku. Ya, dia aja nggak mau balik kepadamu, kamu masih mau. Seharusnya kamu bersyukur Tuhan memisahkan kalian, karena Tuhan itu sayang kepada dirimu. Ya, di sini ada Queen of Pentacles, di mana saya lihat di sini kamu harus berjuang sendiri dari keterpurukan terutama keuangan, ataupun mungkin kondisinya dia santai malas yang tadi saya bilang. Beda ya, tidak hoki dan malas. Kalau tidak hoki berarti dia sudah bekerja tetapi belum rezeki. Ya, ini malas dengan alasan toksik lah, capek lah, inilah. Padahal sebenarnya alibinya malas atau sakit lah. Ya, tetapi pada saat tidak ada uang dia salahkan kamu. Wah, itu karena dia boros, itu karena dia ini, dia gitu. Padahal memang karena dirinya malas, tapi tidak mau dikatakan salah. Makanya tadi saya bilang, kalau anak kecil kan selalu benar. Karena dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Di sini ada Seven of Pentacles, di mana dia tuh sebenarnya pintar. Dia tuh pintar untuk mengkelabui. Pintar berkata-kata, pintar dengan mulut manis dan muka manis, nggak ada dosa atau apa. Lebih parah lagi kalau dia bawa agama ya. Syukur, puji Tuhan, itu kan kita luluh. Syukur, alhamdulillah. Ya, pokoknya macam-macam. Yang akhirnya mungkin kamu berpikir bahwa di awal, wah dia ini takut akan Tuhan nih, ini bagus sebagai pendamping saya, dia cocok. Ternyata itu tameng untuk mengambil hatimu, untuk bisa mendapatkan atau menggolkan apa yang diinginkan. Pada saat kamu sudah pada saat kamu sudah masuk jeratannya, perangkapnya, dia akan mengambil apa yang kamu punya tanpa kamu sadari. Dan pada saat kamu sudah sadari itu, ya, ternyata kamu sudah lihat bahwa kamu sudah nggak punya apa-apa. Jadi pada saat kamu tidak menyadarinya, ya kamu berikan aja, karena kamu itu kayak macam seakan-akan ya udah nggak apa-apa, biasa aja. Jadi dia menyerap semua apa yang kamu punya. Ibaratkan kalau benalu yang tadi saya bilang, ya numpang hidup. Bahkan dia ada menipumu. Ya. Bahkan di sini saya lihat ya tadi ya, seakan-akan kalau macam contohnya dia bermain api, triparty, dia seolah-olah biasa aja. Malah dia membela dirinya atau mencari pembenaran bahwa saya berbuat begini tuh karena kamu terlalu sibuk inilah, terlalu sibuk itulah, gak mengurus saya lah, gak mengurus inilah. Padahal dia malas. Terus siapa yang menafkahi? Kalau kamu siapa yang mau cari duit kalau semuanya dirinya, sedangkan kamu itu malas. Ini contoh ya, karena ada beberapa saya lihat di sini energinya pemalas. Wanitanya sebagai tulang punggung, tetapi pada saat dia selingkuh, dia marah, seakan-akan wanitanya tidak memberikan atau merawatnya atau menjaganya. Bagaimana mau menjaga kalau dia kerja? Ya itu pokoknya intinya membenarkan apa yang salah. Ditegur tidak mau, disuruh introspeksi diri tidak mau. Ya. Jadi yang semesta mau sampaikan juga kepadamu, ya ngapain dengan orang-orang itu? Ini dibuang loh energi-energi ini. Orang-orang ini dibuang. Masih banyak orang yang mencintaimu. Tapi saya lihat di sini Virgo masih lebih up terhadap dirinya. Malah masih hubungan digantung, masih berharap dia datang balik kepadamu untuk meminta maaf, ataupun mungkin kalau dibilang
bisa introspeksi. No, dia aja nggak mau. Buang orang-orang toksik dalam dirimu, dalam hidupmu. Masih banyak orang-orang yang menyayangimu. Terkadang kamu terlalu menyayangi orang yang salah. Ya, hati-hati. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Hidup ini sangat singkat. Sangat disayangkan kalau hidup yang sesingkat ini kita pakai hanya untuk tidak berbahagia. Ya. Jadi selalu berpikir positif, harus tangguh. Selama kamu tangguh, mereka tidak akan berani untuk datang kepadamu untuk menyakitimu. Orang berani datang menyakiti kita itu karena kita yang mengizinkan mereka masuk dalam hidup kita untuk menyakiti kita. Karena tidak ada ketegasan dari diri kita. Karena dia tahu kelemahanmu. Ya. Dan strike, dua muka ya. Orang itu yang tadi saya bilang ya, bisa bermuka manis padahal hatinya busuk. Ibaratkan kamu memelihara musuh dalam selimut gitu ya. Kamu tahu bahwa dia yang terbaik padahal dia bisa menikamu kapan saja. Tanpa kelihatan, selimut kan tertutup. Ya. Seakan-akan kamu diberikan kehangatan padahal sebenarnya diberikan kehancuran. Hatimu tercabik-cabik, yang tadi saya bilang ya, kelihatan biasa-biasa saja padahal sebenarnya kamu sangat menderita di dalamnya. Apakah dia bisa berubah kayak Chano? Ini gangguan jiwa. Ya, ini orang bilang, kalau dibilang sudah gila tapi gila sedikit ya, sedikit ke arah gila. Karena bicara mental. Dia nggak bisa berubah kalau dirinya nggak mau berubah. Itu pun nggak bisa cepat-cepat, harus ada proses. Maaf berisik ya. Jadi bukan kamu yang harus bisa merubahnya biar sembuh. Orang sakit biasa pun itu harus dari diri dia mau sembuh tidak. Dokter hanya bisa memberikan obat. Orang-orang di sekeliling bisa memberikan support. Tapi dia mau sembuh tidak. Nah itu sama, apalagi ini penyakit mental. Yang kadang-kadang kambuh. Mungkin hari ini ya oke. Tapi nanti 1-2 jam kembali lagi narsistiknya. Karena dia merasa paling benar, dia merasa apa yang dia lakukan itu sudah benar. Walaupun mengorbankan dirimu sekalipun ya. Macam contoh, uangmu udah habis dengan penuh hutang ya. Contohnya kalau dia mengambil hutang tanpa sepengetahuanmu, tapi ujung-ujungnya kamu yang bayar. Kamu yang harus tertati-tati membayar angsuran semua tanpa sepengetahuan dia. Dia malas. Padahal yang pakai dia. Atau bahkan mungkin kondisinya dia memerasmu ya. Bilang katanya ada inilah itulah, padahal pinjam duit lah ya, nanti diganti, tapi ujung-ujungnya nggak ganti. Malah dia mungkin lari tanpa mau tanggung jawab. Ataupun mungkin kondisinya suka mabuk-mabukan ya, judi online, banyak hutangnya di sana sini. Tapi akhirnya kamu yang ditagih-tagih karena dia pergi lari ya. Lari dari tanggung jawab, akhirnya orang yang memberikan utang datang mencarimu karena kamu sebagai istrinya. Padahal kamu nggak tahu menahu. Ini contoh, dan ini memang ada realitanya seperti gitu. Karena saya merasakan di sini orang banyak yang menipu, kasus penipuan. Ya. Dia nggak bisa melihat sisi kebaikan kita. Dia hanya bisa melihat sisi keburukan. Karena dia merasa yang baik hanya dirinya, yang benar hanya dirinya. Dan kalau tidak diperhatikan, ya dia pergi. Itu pun dengan cara yang sangat luar biasa kejam. Dia menyebarkan aibmu, menceritakanmu jelek-jelek, ya, menjelek-jelekanmu maksudnya ya. Atau malah mengkambing hitamkan kamu untuk bertengkar dengan siapapun, menfitnah supaya kamu dicibir atau diribut dengan yang lainnya lagi. Pokoknya masalah-masalah kecil dia angkat supaya sebagai bahan untuk bisa memojokkanmu. Nah itu, jadi dengan orang narsistik ini kita tuh harus bisa membatasi. Karena kita mau sehat atau sembuh, mau tertular. Ya.
Kalau kita bicara dengan anak kecil kan kita harus ikut ritme anak kecil ya, nggak bisa kita bicara dengan model bahasa manusia dewasa ya, nggak nyambung, nggak connect. Dia pasti diam dan bingung apa yang dibicara ya, stres ya. Mungkin anak kecil seperti gitu kan, iya tapi nggak ngerti. Jadi iya aja, tapi nggak ngerti. Nah sama, kita harus cari yang sevibrasi supaya nyambung. Karena kalau kita bicara dengan anak kecil pasti kita error kalau kita tidak mengikuti gaya anak kecil. Nah ini kamu ikuti dengan bicara dengan orang yang narsistik, kamu juga harus narsistik supaya dia tahu bahwa oh ternyata saya sudah ketahuan gitu. Saya harus nggak boleh lama-lama. Makanya pada saat dia sudah ketahuan, karena di sini saya lihat ada yang sudah ketahuan ya, dia pergi meninggalkan begitu aja tanpa tanggung jawab, tanpa ada apapun, sepatah kata pun apapun ya, dia blokir ataupun dia pergi. Tidak menafkahi. Ini contoh, ini lebih banyak ke yang sudah menikah ya, ataupun mungkin kondisinya yang sudah mau menikah, artinya sudah memberikan harapan menikah, sudah berhubungan berhubungan lama ya banyak dalam tanda kutip ya, mungkin sudah mengambil uangmu, mengambil kepuasan dalam hal finansial maupun seks tanpa ada pertanggungjawaban untuk menikah, cuman iming-iming janji-janji nikah tapi realisasinya nggak ada. Malah uangmu habis, dia bawa lari, dia senang-senang dengan yang lain. Pada saat kamu terpuruk dia pergi, bye. Ini ada pula yang mungkin contohnya kalau kondisinya ya, kamu sudah menikah, terus kamu mungkin ribut besar dengan dia. Bagaimana caranya supaya karena dia tahu bahwa kamu sudah tidak bisa sudah tidak bisa diperalat lagi ya, ataupun tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Tapi bagaimana caranya supaya kamu yang meminta saya pergi, seakan-akan dia korban gitu. Jadi dia bikin supaya kamu tuh marah. Setelah kamu marah mungkin kamu pukul dia, nanti dia bilang wah dia KDRT, saya tidak bisa dengan dia. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah emosi, terus tiba-tiba kamu bilang ya sudah kalau gitu kita cerai saja, langsung dia bilang oke, kamu yang minta. Jadi dia bagaimana mengkamuflase supaya di depan publik seakan-akan itu semua salahmu. Jadi kalau orang tanya kenapa kamu berpisah dengan dia minta cerai, dia tidak menginginkan saya lagi, padahal sebenarnya itu dia sudah rancangkan supaya nama baiknya tetap up. Ataupun mungkin kondisinya ya saya berpisah, bagaimana, dia KDRT, padahal ulahnya dia. Nah ini salah satu, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi dan kita terjebak dengan narsistik ya, kita akan sakit hati. Makanya harus kontrol. Kalau kita tidak bisa kontrol karena kita sudah stres tingkat dewa, ya kita yang harus berani untuk berkata tidak atau pergi dari dirinya supaya jangan tertular kegilaannya gitu ya, supaya hidupmu jauh lebih baik, supaya hidupmu jauh lebih nyaman, supaya hidupmu jauh lebih bahagia. Ngapain kamu mau minta kebahagiaan dari narsistik? Narsistik tidak akan memberikan kebahagiaan untukmu. Dia itu bahagia kalau kamu menderita. Itu. Jadi dia nggak akan bikin bahagia. Karena kalau kamu bahagia, dia nggak bahagia. Dia ingin bahagia. Dengan apa? Kamu menderita. Jadi jangan berharap narsistik mau membahagiakanmu. No. Karena kebahagiaannya adalah penderitaanmu. Ya. Jadi harus bisa pakai nalar. Ya, jangan terlalu empati tinggi. Kita berempati pada orang yang salah. Kasihan dirimu. Apakah ada karma untuk narsistik? Ya, karmanya itu tidak bahagia selama hidupnya. Makanya dia mau mencari bagaimana supaya dia bahagia. Karena apa? Orang yang tahu narsistik itu ya di awal memang baik, makanya saya bilang kamuflase. Tetapi pada saat orang sudah tahu bahwa karakternya kayak gini, orang akan menghindar. Entah keluarganya, entah siapapun yang tahu akan karakternya. Makanya dia selalu mencari suplai-suplai baru yang bisa menjadi targetnya. Tetapi pada saat surplaynya juga sudah tahu, pasti dia akan pergi meninggalkan. Tapi di sini kan Virgo masih bertahan. Nah ini yang saya bilang tadi ya, bahasa kasarnya goblok gitu. Ada beberapa yang sudah tahu tapi masih mau bertahan. Kasihan dirimu. Ini yang kayaknya saya agak lama ya. Mungkin untuk narsistik ini zodiak lainnya nih cuman durasi 20, ini hampir mau 30 ya. Berarti memang ya kamu harus ditatar. Semesta mau mengajarkan kepadamu untuk bisa lebih waras.
Karena narsistik ini kita bicara orang gila, jadi kita juga ikut gila. Semesta mau hajar kamu untuk berpikir waras gitu. Ya ampun, sampai saya juga sudah stres ya, mau bicara pakai bahasa apa ya. Karena energinya greget. Tetapi saya senang ya, karena Virgo tuh punya ketulusan. Tetapi itu yang tadi saya bilang, ketulusan kamu jangan dimanfaatkan. Kita baik sama orang yang tepat. Ya, bukan berarti saya bilang kamu membalas kejahatan. No, kita menghindar dari kejahatan. Dan biarlah semesta yang membalasnya. Kita gak usah mengotori tangan kita untuk membalas. Karena ada karma. Ya, cuman itu yang greget. Kamu sudah tahu salah tapi masih mau di situ. Kamu sudah tahu itu orang jahat tapi masih mau di situ. Nah, itu yang harus ditegaskan di sini. Yang saya mau tegaskan di sini, bahwa kamu harus berani untuk melindungi dirimu, kasihan dirimu, jiwamu tersakiti karena ulahmu sendiri. Ya, hidupmu tuh harus penuh dengan makna. Dia tahu bahwa kamu itu orang yang hebat. Makanya dia mau menghancurkanmu. Kenapa? Karena dia tidak mau tersaingi oleh dirimu. Coba lihat, narsistik itu orangnya kompetisi. Walaupun mungkin kondisinya kalau kita bahagia, dia gak suka bahagia. Dia lebih senang kita tuh menderita. Karena dia emosi, marah. Dan ini bukan hanya dari pasangan ya, ada juga sahabatmu. Dia gak suka dengan dirimu. Ya, suka kepoin. Ujung-ujungnya cerita bersamamu, cerita baik-baik. Pada saat kamu sudah tidak bersamanya, dia menjelek-jelekimu. Nah, ini ada, tapi kamu masih tetap aja di situ. Lucu ya. Kenapa Virgo? Kenapa kamu tidak pede dengan kemampuanmu? Seakan-akan atau seolah-olah kamu itu bisa hidup baru bersama mereka, baru kamu hidup. Padahal seharusnya yang semesta mau sampaikan kepadamu bahwa jangan dekat mereka, karena itu racun. Bagaimana kamu mau hidup kalau dengan racun? Step by step kamu akan mati. Ya, matiin dalam tanda kutip, mungkin kamu banyak masalah, stres, ataupun mungkin ya tidak ada apa ya, seret, rezeki, ya, malah tambah banyak dosa karena cerita-cerita orang. Karena itu kan tertular, energi negatif tertular. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, percaya diri ya dengan kemampuanmu dan mengambil keputusan ya untuk bisa lebih tegas untuk dirimu sendiri, supaya orang tidak bisa mempermainkanmu. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi dengan dirimu Virgo ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya. Di sini ada Aries, ada Taurus, Cancer, ada juga Scorpio, Capricorn, ada Leo, ada Sagittarius dan Taurus. Dari inisial ada huruf K, L, H, ada J, ada P, ada M, ada S, ada W, I, H, T, U, R, J, L, dan M ya. Wah, ini banyak yang double, berarti energinya up ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energi yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.